Halo Sobat Cuan semua, selamat malam. Akhirnya kita ketemu lagi ya. And welcome back to Live Pejuang Cuan episode yang ke-39 bareng aku Rahel. Dan hari ini kita tuh bakalan ngobrol-ngobrol bareng Pak Felix Haridinata yang merupakan founder dari Midas Cuan. Nah, sambil tunggu Pak Felixnya join, aku mau kasih tahu juga nih buat teman-teman semua, kalau selama live nanti kalian punya pertanyaan, kalian boleh banget ya untuk langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar atau di kolom question box. Jadi supaya lebih gampang aja liatnya. Dan selain itu, hari ini tuh seperti biasa, seperti live biasanya, bakalan ada giveaway OVO 50.000 buat 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian cuma tinggal SS aja IG live ini, post di story kalian dan juga tag @caricuan.official dan juga tag @midascuan.id. Nah, jadi enak banget ya, kalian cuma nonton live dapat ilmu dan juga bisa berkesempatan dapat OVO 50.000. Cengli banget kan? Nah, topik kali ini mungkin bisa dibilang agak berat ya. Jadi boleh disiapin nih otaknya, siap-siap panas, atau mungkin mau catat juga boleh banget. Hari ini kita tuh bakal bahas soal kenaikan suku bunga, resesi, dan juga ekonomi dunia. Dan gimana sih cara cari peluang investasi di kondisi saat ini. Jadi makanya nih aku mau ingetin sekali lagi, kalau kalian punya pertanyaan gak usah malu-malu, langsung aja ditanyain. Karena kalau dijawab sama Pak Felix kan lumayan banget ya, kalian nambah ilmu juga dan bisa berinteraksi secara langsung sama Pak Felix. Oke, kita tunggu Pak Felixnya join dulu ya, sebentar lagi. Sebentar ya, ada dingin. Oke. Oke, sebentar ya. Pak Felixnya udah ada di sini nih, tapi kayaknya belum bisa join. Sebentar ya, coba. Halo. Oke, halo malam Pak Felix. Halo malam. Suara aku jelas gak ya? Jelas. Clear. Suaranya kecil deh. Sorry kenapa? Suaranya kecil banget, Kak. Bentar. Kayaknya Sekarang? mikir Ya bentar ya. Pakai headset deh. Halo. hmm, Masih kecil coba nggak? suaranya kecil nggak ya? Coba boleh dites lagi, Pak. Tes. Wah, Halo. sorry teman-teman. Sebentar ya. Kayaknya aku yang bermasalah speakernya. Oke.
Oke, sorry Pak, tapi suara aku udah cukup jelas belum ya? Apa kecil? Jelas kok, di aku jelas. Jelas ya? Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Mungkin, maaf ya kalau mungkin aku agak nanya-nanya lagi karena kurang jelas di suaranya di aku. Nah, sebelumnya salam kenal ya Pak, nama aku Rahel dan hari ini aku bakal nemenin Pak Felix untuk ngobrol bareng teman-teman yang ada di live ini. Nah, mungkin dari Pak Felix sendiri boleh dong perkenalan diri dulu. Oke, halo Rahel dan teman-teman dari Cari Cuan. Kenalin, nama aku Felix, jadi aku founder dari Midas.id. Jadi awalnya tuh kalau kita bicara kayak saham, awalnya kenal 2012, 2013. Habis itu 2014 sih baru mulai kayak actionnya buka account, terus mulai beli saham dan sebagainya. Habis itu kan kuliah ngambil finance juga. Dari situ tuh aku dapat belajar dari satu dosen yang bagus lah menurutku, karena dia juga portfolio manager, jadi aku bisa belajar banyak dari beliau. Habis itu dari situ lulus, kemudian kerja di sekuritas dulu awalnya. Jadi awalnya aku apply-nya broker, cuma diminta, kayaknya mereka kurang dianalis, jadi ya udah sekalian dianalis, tapi habis itu ke broker lagi. Habis itu resign keluar, kemudian pernah bantuin adalah satu akun saham juga, habis itu baru bikin sendiri deh. Lebih kurang sih seperti itu. Oke. Mungkin sebelumnya Pak, pada bilang suaranya kecil, boleh dicoba nggak pakai headset aja kayaknya ya? Atau Coba pakai headset. Oke. Ini gimana? Oke. Halo. Ya, sekarang udah jelas. Boleh di Sekarang jelas. Oke, mungkin udah lebih jelas. Oke, kalau gitu terima kasih kenalannya. Ini kan kita bakal bahas yang lumayan berat dari Pak. Juga soal ekonominya. Tapi sebelum kita minta Pak Felix dulu sekarang. Kalau misalnya outlook-nya dari aku, pasti outlook-nya tuh long term ya, agak long term ya. Karena sejujurnya aku juga nggak bisa tahu kayak misalnya akhir tahun IHSG-nya berapa atau tahun depan jadi berapa. Tapi yang aku tahu adalah over time IHSG itu akan naik. Jadi kalau misalnya teman-teman buka IHSG, terus teman-teman hitung kayak per bulannya dari tahun 98 deh, 90-an, 80-an sampai sekarang, teman-teman hitung aja per bulannya itu 75% IHSG itu naik. Jadi over the long term, odds-nya kita, probability kita untuk menemukan IHSG itu naik itu 75%. Jadi ya yang aku tahu over the long term, teman-teman bisa lihat lah, mau IHSG, mau S&P 500, mau Dow Jones dan sebagainya, itu over time itu 75% itu up. Jadi yang aku tahu adalah dalam jangka panjang, 5 years from now, 10 years from now, IHSG will be higher. Jadi 5-10 tahun dari sekarang IHSG pasti akan lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita udah tahu itu, ya kita tinggal nanti pilih nih saham-saham mana yang akan berkinerja bagus. Jadi akhirnya nanti akan mendorong IHSG naik. Jadi seperti itu. Oke, berarti IHSG sebenarnya oke ya, pergerakan dari masif ya. Dan indeks kita juga salah satu yang paling bagus. Iya, kenapa sorry? Dan indeks kita juga dalam tahun ini juga yang salah satu yang paling bagus kan returnnya. Oh iya, oke. Oke, itu jadi salah satu yang juga menarik ya. Lihat OASI besar ya yang berpengaruh ke sama GSD. Nah, karena tadi kita udah bahas soal IHSG, sekarang aku mau fokus ke IDX dan juga teknologi dong, karena ini kita lagi fokus ke kampus tadi tujuan dari Pak Tadi pagi aku baru habis baca satu berita, kalau ekonomi digital teknologi itu 2030 ya, 2000 berapa gitu, itu nilainya jadi sekian ribu triliun gitu. Nah, kalau yang karena aku fokusnya long term, jadi kalau misalnya aku lihat pemberitaan seperti itu atau data seperti itu, ya kalau misalnya kita bicara ekonomi digital, teknologi, aku percaya sih kayak over the long term itu pasti
kinerjanya juga akan bagus. Karena ya sekarang kan semua digitalisasi gitu kan. Apalagi kalau bisa kita lihat, tapi kalau bisa kita lihat dari IDS Tekno, sektor teknologi, kita juga harus menurutku ya, karena aku prinsipnya adalah aku mau beli bisnis yang selain bagus tapi murah juga gitu loh. Jadi memang ada kok saham teknologi di bursa yang dia bagus dan juga dia murah. Nah, jadi itu menurutku itu bisa dimanfaatkan sih. Kalau misalnya kita tahu bahwa pada akhirnya ini barangnya harusnya akan terus lebih tinggi, ya kita tinggal pilih mana aja, mana yang bagus sama mana yang murah. Itu ada kok di IDX Techno itu ada. Oke, berarti itu karena sorry tadi ngomongin soal growth-nya ya, berarti yang masih menarik. Ya, growth-nya menarik dan juga ada saham yang selain growth-nya menarik, secara valuasi juga murah. Oke, iya betul. Karena ini masih negara yang berkembang ya, kalau ya emang masih ketinggalan. Itu yang menarik ya, karena growth-nya besar banget ya di Indonesia ini. Oke, sekarang kita masuk ke topik pertama kita ya. Nah, sekarang kan banyak banget tuh berita dan juga rumor di ekonomi dunia. Tapi apa sih impact-nya ke bursa di Indonesia? Kalau misalnya kita bicara kayak akhir-akhir ini yang apa kan suku bunga naik ya di US mau dinaikin, di Indonesia juga naik. Impact-nya ya pasti kalau udah suku bunga pasti saham itu pasti akan terdampak ketika suku bunga naik. Harusnya saham juga secara harga juga kemungkinan bisa koreksi ya. Karena suku bunga itu kan kalau Warren Buffett bilang itu adalah gravitasi daya tarik terhadap valuasi ya terhadap harga saham. Jadi ketika suku bunganya naik, harga saham ada kemungkinan untuk turun. Nah, efeknya apa kalau misalnya suku bunganya naik? Efeknya adalah satu, perusahaan-perusahaan yang punya hutang, dia pasti biaya, apalagi hutang bank ya, dia pasti biaya bunganya tuh akan naik. Nah, jadi kemungkinan bisa bisa menurunkan laba bersihnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya perusahaan, coba cek. Punya saham, coba cek sahamnya itu hutangnya dalam hutang bank atau enggak. Karena kan ada hutang yang hutang bank, ada hutang yang obligasi ya. Kalau misalnya hutang obligasi mungkin suku bunganya nggak terlalu ngaruh karena kan bunganya fix kan. Tapi kalau misalnya hutangnya hutang bank, nah itu ngaruh tuh, suku bunganya ngaruh. Itu bisa berpotensi kena. Habis itu perusahaan properti. Nah, perusahaan properti kenapa berpengaruh? Karena penjualan properti itu kan 70% ya, 70% atau 80% pembelian properti itu menggunakan KPR, jadi menggunakan kredit. Otomatis ketika suku bunga naik, ya pasti demand terhadap kredit KPR pasti akan lebih rendah dong. Pasti orang akan mikir-mikir 2 kali sebelum dia beli rumah ini karena suku bunganya naik kan gitu. Nah, properti pasti kemungkinan besar akan jadi sentimen yang tidak terlalu mengenakan buat properti. Begitu juga perbankan sebenarnya, karena perbankan kalau bisnis model perbankan itu memang bunga ke kreditornya memang naik gitu, tapi dia kan juga bayar bunga lebih tinggi kepada yang naruh deposito, kepada yang naruh tabungan di bank kan dia bayar bunga juga ke mereka gitu kan. Nah, jadi biaya dananya bank itu juga karena jadi perbankan, properti dan perusahaan-perusahaan yang punya hutang dalam hutang bank, ya itu pasti akan terkena dampak lah seperti itu. Oke. Berarti tadi impactnya itu ke perbankan, terus ke properti, dan satu lagi satu lagi itu terlepas apapun sektornya adalah perusahaan-perusahaan yang punya hutang besar dalam utang bank yang besar lah. Karena suku bunganya itu tadi yang berpengaruh. Nah, sebenarnya kan kita di Indonesia bisa dibilang kenaikan bunga itu enggak yang S ya. Nah, itu tuh sebenarnya berpengaruh nggak sih kayak dengannya kenaikan bunga di US dengan suku bunga di Indonesia itu pengaruhnya? Menurutku pengaruh karena kalau misalnya kita bicara kayak big fund di dana yang besar, mereka bisa investornya global tuh. Mereka pasti akan lihat beberapa negara gitu kan. Jadi misalnya mereka bisa taruh ke US, mereka bisa taruh ke Jepang, mereka bisa taruh ke Cina, mereka bisa taruh ke Indonesia gitu. Nah, ketika mereka masuk ke berinvestasi pada satu negara, pasti mereka ada beli bonds-nya juga, pasti mereka ada beli SBN-nya juga.
Nah, kalau misalnya dia lihat nih, kalau misalnya di Amerika aku bisa dapat yield let's say 3%. Amerika negaranya negara besar, negara ekonomi maju ya, lebih stabil lah dalam tanda kutip. Dibandingkan dengan kalau misalnya Indonesia, let's say bunganya kalau misalnya aku mau invest di Indonesia, tentu aku ekspektasi returnnya lebih tinggi dong daripada 3%. Kalau misalnya di Amerika udah dapat 3% nih, lebih stabil 3%. Ya pasti aku expect-nya di Indonesia misalnya 4% atau 5%. Jadi kan ada selisihnya nih. Nah, kalau misalnya di bawah nih US ini suku bunganya dinaikin, kan berarti selisihnya kan makin rendah dong antara yang lebih beresiko dengan yang tidak beresiko. Jadi yang pasti biasanya suku bunga Indonesia ini pasti akan dinaikin juga. Jadi ada spread, tetap ada spreadnya supaya duitnya itu kalau misalnya spreadnya tadi mengecil, bisa jadi duitnya kan keluar kan. Dia jual punya Indonesia, akhirnya rupiahnya jadi melemah, dipindahin ke US dollar. Nah, kemungkinan ya kalau misalnya suku bunga Indonesia naik, baru bisa menjaga stabilitas rupiah itu kan. Nah, jadi pasti akan ngefek pada akhirnya. Oke, Oke, berarti berarti berpengaruh ke berpengaruh ke nilai rupiah rupiah ini ya ya terhadap mata terhadap uang mata asing. uang asing. Nah, Nah, kalau misalkan kalau misal kondisi saat kondisi ini saat gimana? ini gimana? Hubungan tuh Hubungan tinggi tuh kan ya, tinggi kan ya, tinggi. Sebenarnya ada sebenarnya sektor ada apa, sektor apa, ada tertentu nggak sih yang nggak sih yang diuntungkan dan juga diuntungkan dan juga dirugikan di dirugikan saat di ini? saat ini? Kalau kondisi sekarang ya, yang pasti ke hit itu kan tadi yang aku sudah ceritain ya, properti. Nah, cuma ada silver liningnya juga, ada hal baiknya juga ketika ke hit karena kalau misalnya teman-teman buka perusahaan-perusahaan properti, buka laporan keuangannya, sebenarnya justru banyak sekali saham-saham murah tuh di sektor properti loh. Jadi kalau teman-teman buka laporan keuangan properti ya, teman-teman bandingkan dengan harganya, eh, banyak perusahaan-perusahaan properti yang murah. Sebenarnya aku kasih contoh deh. Kayak misalnya BSD ya. Ini bukan mau ini cuma study case aja. Kalau misalnya teman-teman lihat BSD, bisa perusahaan properti ya. Itu pengakuan pendapatannya itu ada dua. Satu secara akuntansi, satu marketing sales gitu. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya kita beli properti kan bisa pakai kredit kan. Kita ada yang DP dulu, ada yang kok bisa ada yang tajir banget dia langsung bayar cash gitu. Nah, yang dicatat di laporan keuangan perusahaan properti itu adalah yang sudah full, paymentnya itu udah full, udah serah terima gitu. Jadi yang udah DP, DP 30% yang belum lunas itu belum dimasukin sebagai accounting sales. Nah, kalau misalnya teman-teman tracknya, teman-teman lihatin aja marketing salesnya, teman-teman bandingkan tuh. Bisa properti misalnya BSD, teman-teman bandingkan dengan properti yang lain kayak Alam Sutra, Sumarekon, terus apa lagi ya properti ya, Ciputra, Jaya dan sebagainya. Teman-teman akan lihat BSD itu pertumbuhan marketing salesnya luar biasa dalam 1-2 tahun terakhir gitu. Nah, jadi dan valuasinya belum 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 mahal, malah masih murah gitu. Nah, itu bisa jadi satu kesempatan justru malah menurutku ya. Karena ketemu barang yang kelihatannya naik tapi mungkin ada sentimen buruk sementara, tapi pada akhirnya bisa balik tuh. Nah, itu teman-teman bisa silakan gali sendiri lagi. Jadi lebih seperti itu. Justru sebenarnya yang bad news is good news lah. Oke, berarti tadi yang diuntungkan ya, properti ya. Iya, iya. Dia mungkin akan dirugikan sementara, tapi kalau teman-teman lihat lihat lebih dalam sebenarnya dirugikan sementara itu justru peluang bagi kita. Iya. Iya. Nah, karena tadi udah sempat bahas juga di topik kita bakal ngomongin soal resesi ya. Resesi itu apa sih kalau dijelasin? Kalau definisi formalnya resesi itu 2 kuartal yang negatif, pertumbuhan GDP-nya tuh negatif itu. Jadi tapi terakhir Amerika ada ubah-ubah lagi katanya selain 2 kuartal negatif harus juga ada peningkatan pengangguran ya dan sebagainya karena kalau misalnya kayak kemarin deh Amerika kan 2 kuartal dia negatif, harusnya kan sudah secara resmi sudah resesi kan. Tapi The Fed bilang ya kuartalnya negatif tapi unemployment-nya turun gitu. Jadi kalau secara definisi formalnya 2 kuartal negatif dan juga unemployment yaitu pengangguran itu naik gitu. Tapi kalau misalnya case-nya Amerika kayak cuma 2 kuartal negatif, unemployment kayak nggak turun-turun banget gitu.
Sorry mas, tadi kita putus ya. Apa dia doang? Mungkin boleh diulang Pak dari tengah ke akhirnya dijelasin. Oke, resesi itu kondisi di mana pertumbuhan GDP-nya itu negatif 2 kuartal berturut-turut, terus adanya unemployment yang meningkat. Unemployment itu pengangguran ya, tingkat penganggurannya meningkat. Jadi penurunan ekonomi dan juga peningkatan dari pengangguran. Oke. Nah, kalau itu karena ada di topik ini nih, sebenarnya ada hubungannya nggak sih antara resesi dengan pergerakan kita belakangan ini? Kalau itu aku percaya sih biasanya pelaku pasar tuh dia lebih bereaksi duluan sebelum adanya berita atau segala macam, biasanya sih gitu ya. Jadi dia bereaksi duluan sehingga apapun yang terjadi nanti itu bisa dalam tanda kutip bisa price in gitu, bisa terrefleksikan. Nah kalau misalnya ditanya apakah, ya aku juga sejujurnya aku juga nggak tahu dan juga nggak terlalu perhatiin sih reaksi-reaksi yang seperti itu, karena itu nggak jadi fokusnya aku. Oke. Nah, kalau gitu sebenarnya kan sekarang ini dengan banyak yang beredar dan rumor yang beredar, apalagi bilang kondisi ekonomi secara global juga stabil dulu gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita mereka yang bisa dibilang kayak turun lumayan dalam. Ini gimana sih cara kita merespon itu? Kalau aku lihat dari sebelum-sebelumnya kan aku mulai di 2000, aku pertama lihat kan 2012 ya. Dari 2012 sampai sekarang itu setiap tahun ada aja berita buruknya. Itu kalau teman-teman ikutin, setiap tahun selalu ada yang bilang tahun depan market crash. Selalu ada aja gitu. Selalu ada aja yang bilang kayak tahun depan market bakal crash, tahun depan market bakal crash. Tapi ketika tapi kan nggak pernah ada yang tahu gitu kan. Contoh misalnya 2013 itu IHSG kita turun cukup kan 25% ya di tahun itu ya, karena ada krisis di Eropa, utang Yunani dan sebagainya. Habis itu 2015 taper tantrum, Amerika naikin suku bunga, jadi duitnya balik lagi gitu. Kayak sekarang lah lebih kurang. Kemudian 2016 Brexit, habis itu Donald Trump terpilih jadi presiden Amerika. Ya 2017, 18, 19 itu trade war, beritanya tuh trade war, perang dagang Cina Amerika. Terus 2020 COVID, yaitu COVID benar-benar crash. 2018 itu ada yang bilang siklus 10 tahun, 98, 2008, 2018. Ya 2018 orang semua antisipasi bakal crash, ternyata nggak crash juga. Akhirnya ternyata 2019 malah naik, IHSG-nya naik kenceng. 2020 crash karena COVID. 2021 masih COVID. 2022 ada inflasi. Ya setiap tahun pasti akan ada aja berita buruknya. Tapi pada akhirnya kita percaya dari 2012 sampai sekarang IHSG naik terus. Meskipun memang ada beberapa tahunnya turun. Nah, jadi kalau menurutku ya mungkin berita-berita negatif itu bisa membuat pasar saham kita turun sementara, tapi pada akhirnya long term trajectory-nya tetap naik kan. Nah, manfaatkan kesempatan itu. Oke. Berarti tiap tahun sebenarnya emang ada aja berita buruknya. Tapi sebenarnya mana ya, kita mau nggak mau juga kita pasti tetap pakai dengan kita dan itu orang yang selling. Terus sebenarnya boleh nggak sih selling itu kita mending jaga kita atau sebenarnya kita malah waktunya saya koreksi gitu atau gimana? Selama fundamental dari bisnisnya itu masih tetap solid ya, masih tetap kuat, masih harganya masih murah, bisnisnya masih bagus. Kalau menurutku kalau misalnya ada uang lebih ya ambillah, selama kita punya view long term ya. Kalau misalnya short term kan setahun 2 tahun ya saya nggak tahu IHSG mau kemana, tapi 10 tahun saya yakin IHSG akan naik gitu. Kalau bisa kita punya view itu panjang, sebenarnya justru short term movement kayak gitu itu bisa memberikan kesempatan. Karena kalau misalnya nggak ada itu, kapan lagi kita bisa beli perusahaan-perusahaan bagus di harga yang murah gitu kan. Kalau misalnya nggak ada itu, semua perusahaan bakal naik-naiknya terus, dan sangat susah kita beli di harga murah. Tapi karena justru ada yang kayak gitu-gitu, ada yang panik, ada yang
outlooknya jadi negatif segala macam, ya itu kita justru jadi satu kesempatan. Selama ya perusahaan masih tetap intact ya, company-nya masih fundamental masih oke, harganya masih bagus, prospeknya masih cerah, ya menurutku harusnya tuh jadi satu kesempatan untuk kita beli yang banyak. Oke, walaupun kondisinya kurang bagus, justru kita cari kesempatan aja ya, dan kesempatan itu untuk masuk ke saham yang sebenarnya skor gitu, dan nanti bisa jual lebih banyak. Nah, nih, gimana sih sebenarnya cara kita tuh screening saham? Apakah cukup melalui fundamental atau sebenarnya kita harus publisir ke berita-berita dan yang beredar gitu? Kalau aku pribadi, aku cuma mau nyari 2 jenis saham. Yang pertama perusahaan yang bagus banget, harganya wajar nggak apa-apa, nggak terlalu murah nggak apa-apa. Yang penting dia fair lah, perusahaannya bagus banget. Yang penting jangan kemahalan. Terus yang kedua adalah aku pengen perusahaan yang nggak usah terlalu bagus nggak apa-apa, tapi murah banget gitu. Jadi terlalu murah gitu. Nah, jadi dua kategori ini. Nah, cara aku screeningnya ya kalau misalnya perusahaan yang bagus banget, kalau di Midas itu kita ada bikin toolsnya, kita lihat dari return on equity, return on investment, return on capital, kita lihat dari situ. Kita lihat trennya dalam beberapa tahun terakhir, return dari bisnisnya itu berapa persen sih dari mereka tanam modal, habis itu mereka beli mesin, returnnya berapa dari situ. Nah, kalau misalnya itu tinggi nih, misalnya returnnya tinggi, dan itu terjadi bertahun-tahun, nah bisa jadi itu company-nya bagus. Nah, selain company yang bagus, kita bisa identify kayak gitu. Aku juga pengen belinya tuh waktu harganya lagi murah. Nah, jadi kalau misalnya banyak perusahaan di bursa yang bagus itu juga ada gitu. Ada beberapa yang bagus, cuma ada juga yang mahal. Nah, yang mahal ya kita nggak beli. Kita cari yang perusahaan yang bagus, harganya masih murah. Nah, itu yang justru jadi kasih kesempatan kita untuk bisa ambil. Nah, cara screeningnya cek aja ROE 5 tahun terakhir berapa, 10 tahun terakhir berapa, terus lihat valuasinya berapa. Terus yang kedua yang murah banget, perusahaan yang nggak bagus-bagus banget nggak apa-apa, ya ini tipe-tipe perusahaan yang kayak cyclical, kemudian yang turnaround, yang kayak gitu-gitu. Yang aku lihat ya dari valuasi dulu, jadi aku lihat dari PE ratio-nya dulu, ini murah nggak gitu. Kalau misalnya murah, terus cek kenapa kok dia bisa dijual semurah ini, dia lagi menghadapi masalah apa, prospeknya ke depan 1-2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ada katalis apa nih yang bisa bikin dia mendapatkan laba lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya yang kedua ini, yang cyclical dan sebagainya ini, menurutku baca berita itu ada pentingnya juga sih, karena dari situ kita dapat beberapa insight lah soal company-nya itu. Ya, misalnya kita lihat batu bara, kita lihat misalnya migas ya, itu kan harus lihat beritanya juga, baca makronya juga sedikit. Tapi pada akhirnya kalau bisa ketemu sahamnya murah dan juga dia punya katalis ya, itu satu kesempatan sih menurutku. Jadi caranya sih seperti itu. Oke. Karena saya udah bahas sedikit soal saham cyclical, contohnya itu batu bara. Apakah tahun ini batu bara tuh sebenarnya sangat berpotensi untuk naik gila-gilaan ya tahun lalu gitu, atau karena kondisi saat ini tertahan? Kalau menurutku batu bara labanya masih akan tetap tinggi ya. Jadi laba perusahaan masih akan tetap tinggi karena kita bisa lihat harga batu baranya tetap tinggi. Begitu juga dengan harga minyak, meskipun minyak turun sampai di bawah 100, di bawah 80, tapi sepanjang tahun ini sampai sekarang harga migas kan tinggi sekali. Even harga migas itu selama di atas $60, itu perusahaan migas tuh masih pesta pora sebenarnya. Di atas $60 per barel itu sebenarnya masih pesta pora, masih untung besar gitu. Ya mungkin di kuartal 3, mungkin bukan kuartal 3, kuartal 4 mungkin kan, ini kan udah September akhir ya. Perusahaan migas mungkin labanya ada turun sedikit gitu. Tapi sepanjang tahun ini harusnya perusahaan migas, batu bara, dan juga supportingnya yang ngebantu untuk eksplorasi, yang ngebantu untuk kontraktor batu bara dan kontraktor migas, itu harusnya mereka akan dapat untung besar sekali.
Oke, berarti masih berpotensi ya, itu makin tinggi ya dari sektor migas dan juga batu bara. Oke, mungkin ini ada yang nanya nih. Ya. Kalau kamu bilang UMTS itu ada suatu company gimana dengan Kobeksindo ya? Kobeksindo ya. Kalau Kobeksindo aku kurang hafal. Tapi kalau misal United Tractor, kalau waktu 98 dulu kan United Tractor itu selain dia punya punya alat berat UT, habis itu dia juga punya kontraktor batubara kan, Tama yang terbesar. Nah, dan juga pas itu ada commodity boom. Jadi ya sebenarnya semua kayak misalnya contoh batubara deh, mau Kobeksindo, mau United Tractor, mau Hexa, ya ketika misalnya batubaranya boom, batubara boom itu kan harga batubaranya naik kan. Ketika harga batubara naik berarti ada demand yang tinggi atau enggak supply-nya turun. Nah, artinya kalau misalnya demand tinggi atau supply turun, berarti kan pasti ada usaha untuk menggenjot produksi. Nah, ketika untuk menggenjot produksi, mereka akan pesan alat berat, traktor, ya mereka untuk keruk ya, kemudian yang truk yang gede itu untuk angkut batu bara. Jadi pasti perusahaan-perusahaan kayak Kobeksindo traktor, kemudian United Tractor, kemudian kayak Hexa itu pasti akan kena dampak bagus. Nah, masalah apakah dia jadi wonderful company, menurutku masih ada yang lain yang lebih wonderful sih selain itu. Tapi kalau untuk sekarang ya memang mereka cuannya ketiban durian runtuh lah. Jadi bagus sih. Oke, semoga menjawab ya keren dan nanya. Nah, mungkin ini ada dua orang yang soal sektor gas dan juga prospek gas di depannya. Prospek sektor migas. Kalau sektor migas nih sebenarnya problemnya sebenarnya mirip-mirip dengan batu bara, fossil fuel, karena banyak terakhir kan isu ESG yang mereka membatasi kayak pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan non ESG, perusahaan-perusahaan fossil fuel, mereka nggak bisa dapat pendanaan gitu, misal untuk mereka berinvestasi. Misalnya kayak aku perusahaan minyak gitu, aku mau ekspor tambang di ekspor offshore gitu, misalnya aku mau ke lepas pantai, itu kan bikin satu rig kemudian drilling ke bawah itu kan mahal ya, bisa ratusan juta dolar. Begitu juga tambang batu bara itu juga untuk ngegali itu kan juga butuh resource yang nggak dikit. Seringkali perusahaan-perusahaan tadi itu mereka harus melakukan pinjaman, ya maksud pinjaman. Sedangkan kalau misalnya ESG terakhir kan mereka kayak membatasi, bank nggak boleh nih pinjemin ke yang non ESG, yang fosil. Akhirnya mereka nggak bisa tuh ekspansi kapasitas produksinya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, akhirnya mereka ngapain ya? Mereka bagi dividen aja kepada investornya gitu. Nah, akibatnya apa kalau misalnya mereka nggak invest untuk nambah produksi? Ya, supply dari batu bara dan migas itu ya segitu-segitu aja. Apalagi kalau misalnya migas ya, minyak dan gas itu makin tahun satu sumur migas, makin tahun tuh produksinya pasti akan turun. Karena kan makin tua, cadangannya makin sedikit, itu pasti akan turun. Nah, kalau misalnya nggak ada investasi untuk menambah cadangan baru, produksi migas tuh makin tahun kan makin turun terus. Nah, ketika makin turun terus, tapi demandnya naik. Kalau misalnya demand minyak itu setahun tuh naik 2% rata-rata, tapi produksinya makin turun. Akibatnya terjadi apa? Supply shock gitu. Supply-nya terlalu rendah untuk mengimbangi demand. Nah, sehingga ya harga migas yang no wonder bisa naik, batu bara juga no wonder dia bisa naik. Nah, prospek ke depan migas tuh setauku untuk eksplorasi dan juga drilling itu perlu waktu lumayan lama, 7 tahun. Jadi ada waktu 7 tahun itu laggingnya 7 tahun. Jadi ya apalagi sekarang perang, menurutku meskipun ada penurunan sementara, sih di minyak, tapi ya who knows gitu ya. Yang penting yang ku tahu selama minyak di atas $60 ya semua perusahaan migas tuh masih pesta lah. Oke, semoga menjawab ya tadi buat dua orang yang udah gas. Nah, mungkin last question dari aku sendiri. Mungkin aku mau nanya, kalau misalkan ini sempat beberapa kali
indeks asing, indeks luar itu banyak yang bilang Korea super dalam kan, sedangkan yang itu bilang ya nggak terlalu itu Korea dan nggak lama dari itu dia rebound lagi. Nah itu sebenarnya ada hubungan dari mana apa ya kuat dibilang defensif. Karena satu mungkin kalau misalnya teman-teman lihat top 10, top 2, top 20 perusahaan yang di bursa kita itu perusahaan komoditas. Jadi seperti kita tahu semua bahwa perusahaan-perusahaan komoditas tahun ini tuh lagi pesta semua. Jadi labanya lagi besar-besarnya. Sehingga ya mungkin dari asing lihat atau big fund melihat bahwa perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia ini justru malah meningkat nih labanya, terus valuasinya juga nggak terlalu mahal. Jadi ya mungkin dari situ ya mereka beli ya, I don't know. Tapi kalau misalnya kita menghubungkannya karena dengan kita melihat top 10, top 20 perusahaan di bursa itu perusahaan komoditas yang lagi pesta, ya bisa jadi karena itu, karena dia punya resilient di situ ya, karena kita eksportir komoditi yang besar sekali. Jadi ya ada inflow masuk ke situ, ya otomatis ya kita juga tertopang lah. Oke, berarti karena komoditas kita juga kuat banget ya, makanya lihat kita menang. Oke, mungkin karena udah lebih dari 30 menit nih, Paul. Thank you so much ya udah ngobrol-ngobrol hari ini dan dapat insight dari Kogali sendiri. Thank you. Jadi sekali lagi itu dan aku masih hari kayaknya agak kurang mendukung banget dan aku kayaknya agak masalah jadi kurang. Oke, sekali lagi so much ya. Thank you. Oke, buat teman-teman aku mau ingetin jangan lupa ada OVO buat ibarat dan ikutan. Thank you. Bye.